Olive langsung membuka pintu ruangan suaminya dengan sedikit kasar, lalu dilihatnya pria itu sedang sibuk di kursi kerjanya. Lalu di mana kedua wanita itu? Gumamnya dalam hati seraya mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan kerja suaminya. "Hei sayang, kamu datang kemari?" Sapa Rico. Ia nampak terkejut melihat kedatangan sang istri yang tiba-tiba. Karena sejak menikah, baru kali ini wanita itu mengunjunginya di kantor. Kemudian ia langsung bangkit dari kursi kerjanya, lalu mendatangi istrinya tersebut. "Kamu sendirian?" tanya Olive menyelidik. "Tidak," sahut Rico sembari menggandeng istrinya menuju sofa. "Terus sama siapa?" tanya Olive penasaran. "Ada nanti kamu juga tahu. Kamu ngapain kesini?" "Kangen aku ya?" tanya balik Rico. "Siapa? Kamu sedang menyembunyikan perempuan ya?" Tuduh Olive to the point, dan bersamaan itu ada dua wanita baru keluar dari kamar mandi dengan pakaian seksi yang nampak basah di sana-sini. "Kami sudah membersihkan kamar mandinya, Pak." "Terus kami harus membersihkan yang mana lagi?" ucap salah satu dari mereka, nampak wajah lelah menghiasi keduanya. "Sudah cukup, ruangan saya juga sudah bersih berkat kalian. Jadi kalian boleh pergi sekarang," perintah Rico kemudian. "Baik Pak, terima kasih," sahut keduanya dengan wajah berbinar, kemudian mereka segera melangkah pergi. "Tunggu, jangan lupa mengembalikan alat kebersihan itu pada OB di lantai bawah," perintah Rico lagi saat kedua wanita itu lupa membawa kembali alat-alat kebersihan yang sedari tadi mereka pakai untuk membersihkan ruangannya. Setelah mereka pergi, Rico segera mengunci ruangannya tersebut. Jadi mereka... Olive masih belum mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka utusan PT Multikarya, untuk memuluskan tender mereka akan melakukan apa saja, sahut Rico. "Jadi kamu menyuruh kedua wanita seksi tadi membersihkan ruanganmu?" Olive tidak menyangka dengan perbuatan suaminya itu, meski ia merasa lega karena pria itu tidak sampai tergoda. "Tentu aja, kasihan mereka datang jauh-jauh kalau tidak mendapatkan pekerjaan kan?" sahut Rico sedikit tak berperasaan. Tentu saja." Tukas Olive merutuki pikirannya sendiri yang terlanjur overthinking. "Memang apa yang sedang kamu pikirkan, sayang?" Rico menautkan sebelah alisnya pura-pura tak mengerti, padahal ia tahu wanita itu sedang cemburu dengan kedua wanita tadi. "Tidak, lupakan saja," sahut Olive kemudian. "Baiklah, jadi benar kamu sedang merindukanku?" tanya Rico kemudian. Ia nampak melingkarkan lengannya di bahu sang istri, lalu mencuri sebuah kecupan di pipinya. "Aku mau minta penjelasan, bagaimana bisa kamu menyuruhku menonton ini?" Olive langsung memberikan kepingan CD yang diberikan laki-laki itu tadi pagi. "Jadi kamu sudah menontonnya, bagaimana? Apa kamu sudah belajar bagaimana cara menyenangkan suami?" Rico nampak antusias. "Jadi selama ini tontonanmu seperti itu? Pantas mesum," tuduh Olive dengan kesal. "Memang isinya apa, sayang?" Rico nampak tak mengerti. "Kamu jangan pura-pura tak mengerti deh," tuduh Olive. "Beneran aku tidak mengerti sayang, itu pemberian temanku. Katanya itu isinya kiat-kiat istri buat menyenangkan suami," sahut Rico jujur. "Oh astaga." Olive langsung menepuk keningnya. "Coba aku lihat isinya." Rico langsung mengambil kepingan CD tersebut lalu memutarnya di komputernya. "Astaga," gumamnya saat melihat adegan ranjang di dalam video tersebut. "Sialan, mereka mengerjaiku," umpatnya dengan kesal. Ia menyesal kenapa tidak mengeceknya dahulu sebelum memberikannya pada sang istri. Ia pikir video tersebut berisi sebuah ceramah atau pengetahuan tentang bagaimana kewajiban istri pada suaminya. "Jadi bagaimana, kamu udah melihat sendiri kan? Dasar kalian kumpulan pria mesum," sinis Olive menatap suaminya yang sedang duduk di kursi kerjanya. "Aku juga tidak tahu, sayang," sahut Rico seraya menghempaskan tubuhnya kembali di samping wanita itu. "Ngomong-ngomong, setelah menonton itu, aku jadi kepingan sayang," imbuhnya lagi dengan pandangan mesum menatap istrinya tersebut. "Benar kan, mesumnya kumat?" Rutuk Olive sedikit kesal, namun saat mengingat perempuan-perempuan seksi tadi ia langsung menelan ludahnya. "Ya sudah, ayo.
Imbuhnya lagi yang langsung membuat Rico nampak tak percaya. Biasanya istrinya itu tidak pernah mengajak duluan. Beneran, sayang? Tanyanya memastikan. Tentu saja, bukannya kamu ingin. Olive langsung berpindah posisi ke pangkuan Rico, ia nampak melingkarkan tangannya di leher laki-laki itu. Sayang. Rico nampak menggeram saat merasakan miliknya yang sudah mengeras mendapatkan gesekan dari gerakan wanita itu. Kamu ingin aku menyenangkan suami kan? Baiklah, aku akan melakukannya asal kamu jangan pernah tergoda dengan wanita lain. Ucap Olive lalu mendekatkan wajahnya, kemudian ia M3 bibir suaminya dengan rakus. 2 bulan menjadi istri Rico, ia sudah banyak belajar bagaimana membuat laki-laki itu puas. Hanya saja ia terkadang malu untuk melakukannya. Namun setelah menyadari jika banyak sekali wanita di luar sana yang ingin mendekati suaminya, maka ia akan menjadi sosok yang diinginkan pria itu. Olive nampak mencumbu suaminya dengan sedikit liar dan rakus hingga membuat Rico terkejut, namun juga senang. Dan selanjutnya hanya suara rangan yang terdengar di dalam ruang tersebut. Keesokan harinya. Jerman, aku datang lagi. Teriak Olive saat baru turun dari pesawat. Semalam mereka berangkat untuk berbulan madu dan disinilah kini mereka berada. Kamu senang, sayang? Rico nampak tersenyum melihat bagaimana istrinya itu sangat ceria. Bagaimanapun wanita itu pernah tumbuh besar di negara ini dan pasti sangat merindukan kampung halamannya tersebut. Sangat senang Rick, terima kasih ya. Sahut Olive memandang suaminya itu. Keesokan harinya mereka nampak mengunjungi beberapa tempat yang pernah Olive tinggali sebelumnya. Gadis itu sangat senang bisa kembali mengunjungi rumah sederhananya dahulu, kemudian ia juga mengunjungi makam kakek angkatnya. Setelah seharian berkeliling, kini mereka kembali ke hotel di mana mereka menginap. Terima kasih, Rick. Kamu sudah membawaku kembali ke sini. Ucap Olive malam itu saat mereka usai makan malam romantis di sebuah restoran yang ada di hotel tempatnya menginap. Sama-sama sayang, terima kasih juga sudah memberikan kesempatan padaku lagi. Sahut Rico. Aku janji akan menjadi istri yang bisa membuat kamu senang. Tukas Olive kemudian. Astaga sayang, aku hanya bercanda waktu itu. Rico jadi merasa terbebani gara-gara ucapannya waktu itu hingga istrinya langsung berubah drastis, ia takut wanita itu melakukannya dengan terpaksa. Nggak apa-apa, aku senang kau melakukannya. Sahut Olive dengan sedikit mengerlingkan matanya, sepertinya ia sudah mulai ahli menggoda suaminya tersebut. Kamu mulai nakal, sayang. Tukas Rico dengan kekehannya, kemudian ia bangkit dari duduknya. Ayo ke kamar, sepertinya aku sudah tak sabar untuk memakanmu. Imbuhnya lagi seraya mengajak istrinya itu untuk pergi. Namun baru juga akan melangkah pergi, mereka nampak terkejut saat tiba-tiba melihat Sarah bersama seorang pria berjalan ke arahnya. Hai, apa kabar? Sapa Sarah duluan, ia nampak tersenyum manis menatap mantan kekasihnya itu. Kami sangat baik, ya kan sayang? Sahut Rico seraya menatap sayang ke arah sang istri. Kalian baru berbulan madu? Cibir Sarah dengan nada sindiran. Kami baru sempat melakukannya, oh ya kami minta maaf waktu itu tidak datang ke pernikahanmu. Sahut Rico. Tidak masalah, oh ya kenalkan ini suamiku. Sahut Sarah, kemudian ia mengenalkan suaminya pada Rico. Setelah itu Sarah nampak menatap Olive dengan pandangan sinis. Apa kamu sudah hamil? Tanyanya kemudian sembari mengusap lembut perutnya yang terlihat membuncit, seakan ia ingin memberitahukan jika dirinya sedang hamil saat ini. Belum, tapi sepertinya sebentar lagi istriku juga akan hamil. Jawab Rico, ia nampak menggenggam erat tangan Olive. Semoga saja, karena biasanya wanita yang tidak bermasalah dengan kandungannya akan langsung hamil di saat pertama kali berhubungan. Ucap Sarah syarat dengan ejekan. Sedangkan Olive yang sedari tadi menahan diri, kini tak tahan untuk bersuara. Kamu jangan khawatir Nona Sarah, kami sedang menikmati masa berduaan kami. Mungkin saja bayi kami akan hadir setelah kami benar-benar sangat bahagia, bukan hadir karena sebuah kecelakaan yang pastinya akan membuat aib. Ucapnya sembari menatap perut Sarah yang sudah membesar padahal mereka menikah baru 2 bulan seperti dirinya. Kamu. Sarah mendadak geram.
Sering-seringlah tersenyum Nona Sarah karena itu bagus untuk kandunganmu. Sela Olive yang semakin membuat Sarah bertambah geram. Baiklah, kalau begitu kami permisi. Ucap Olive lagi seraya menggandeng lengan suaminya. Kemudian mereka berlalu pergi meninggalkan Sarah yang masih ingin membalas ucapannya. Sialan! Umpat Sarah dengan kesal, namun sang suami langsung menenangkan lalu membawanya duduk di kursi. Sayang, kamu baik-baik saja? Tanya Rico selepas mereka sampai di kamar hotelnya, mengingat perkataan Sarah begitu menyakiti sang istri. Olive yang baru menghempaskan tubuhnya di sofa nampak termenung. Aku sedih aja, kenapa orang di luar sana mudah sekali hamil padahal belum menikah? Sedangkan aku kenapa sulit sekali, padahal dokter bilang aku sehat-sehat saja. Keluhnya dengan raut kesedihan. Ia mengingat setelah menikah langsung memeriksakan dirinya ke dokter, namun nyatanya hingga 2 bulan pernikahan ia belum kunjung hamil juga. Sabar sayang, mungkin benar yang kamu katakan tadi pada Sarah. Kita nikmati saja masa berdua kita dahulu. Bujuk Rico seraya ikut duduk di samping istrinya tersebut. Rick, kamu bau. Olive langsung menjauh ketika aroma parfum sang suami terasa menyengat menusuk hidungnya. Hah, bau? Aku tadi sudah mandi sayang, perasaan masih harum kok. Rico langsung mengendus aroma tubuhnya sendiri. Tapi kamu bau. Kekeh Olive sambil menutup hidungnya. Beneran aku masih harum, sayang. Rico semakin mendekati istrinya untuk membuktikan kalau dirinya tidak bau, namun Olive langsung berlari ke dalam kamar mandi. Huyek. Kamu sangat bau, Rick. Keluh Olive yang memuntahkan semua makanannya. Sayang, sepertinya kamu sakit deh. Ayo kita ke dokter. Rico berjalan mendekat tapi Olive langsung menjauh. Rick, kamu jangan dekat-dekat parfummu bau. Teriak Olive kemudian. Baiklah, kamu benar-benar aneh sayang. Bukannya ini parfum kesukaanmu? Gerutu Rico. Ia langsung melepaskan kemeja serta celananya hingga menyisakan celana boxernya saja. Apa masih bau? Tanyanya menatap istrinya yang masih bersembunyi di dalam kamar mandi. Olive nampak mengendus dari kejauhan, kemudian berjalan perlahan mendekatinya. Enggak lagi. Olive langsung memeluk suaminya tersebut. Besok jangan pakai parfum itu lagi ya. Mohonnya dengan menatap laki-laki itu. Iya sayang, kamu tiba-tiba aneh deh. Gerutu Rico. Aneh-aneh istrimu juga. Sewot Olive. Iya istriku tercinta, mulai hari ini bisakah kamu memanggilku dengan panggilan sayang? Ucap Rico seraya membawa istrinya ke ranjangnya. Sepertinya lucu. Sahut Olive, mengingat mereka selama ini berteman dan saling memanggil nama saja. Sayang. Tegur Rico saat sang istri menertawakan idenya. Iya, sayang. Sahut Olive sedikit keluh saat mengucapkannya. Begitu baru istriku. Ucap Rico, ia nampak sedang tidur miring menghadap sang istri dengan tangan menahan kepalanya. Jadi yang sebelumnya bukan istrimu? Cebik Olive menatap sang suami. Tentu saja istriku sayang, kamu kok gemesin sih? Bikin aku jadi kepingin. Rico langsung mencubit gemas hidung wanita itu. Keesokan harinya. Huyek. Saat baru mengerjapkan matanya, Olive langsung berlari ke kamar mandi ketika mencium aroma kopi yang sedang diseduh oleh sang suami. Sayang, kamu buat apa sih? Bau tahu. Gerutu Olive dengan kesal. Cuma kopi sayang, aromanya nikmat begini masa bau. Gerutu Rico seraya menikmati aroma kopi buatannya. Tapi aku nggak suka. Teriak Olive dari kamar mandi, kemudian ia kembali mual-mual. Rico yang melihat itu langsung saja membuang kopinya yang belum diminum di wastafel. Sayang, kamu baik-baik saja. Rico buru-buru memijit tengkuk wanita itu, namun Olive langsung mendorongnya menjauh. Kamu bau kopi, sayang. Getutu Olive. Sayang kita ke dokter yuk, sepertinya ada yang gak beres denganmu. Ajak Rico. Aku baik-baik saja, cuma gak suka bau kopi saja. Tolak Olive yang kini sedang duduk di sofa dengan wajah pucat. Kamu seperti orang hamil saja, sayang.
Tukas Rico, namun setelah menyadari ucapannya ia nampak tertegun. Sayang, jangan-jangan kamu hamil lagi. Imbuhnya lagi menatap istrinya tersebut. Masa sih, bukannya waktu itu dicek negatif? Sahut Olive tak percaya. Tapi kamu belum datang bulan juga kan? Rico mengingatkan. Olive langsung menggeleng. Jadi benar aku hamil? Ucapnya antusias. Bisa jadi sayang, ayo kita cek. Rico langsung mengambil alat pengetes kehamilan di dalam tasnya, lalu segera memberikannya pada sang istri. Beberapa saat kemudian, Olive nampak membuka pintu kamar mandi dengan wajah sendu menatap sang suami. Kalau belum positif nggak apa-apa kok sayang, kita bisa berusaha lagi. Ucap Rico menenangkan saat melihat tak ada raut bahagia dari wajah wanita itu. Jadi kamu tidak kecewa jika belum positif? Tanya Olive masih dengan wajah sendu. Tentu saja nggak masalah, sayang. Sahut Rico. Tapi aku positif. Ucap Olive dengan menunjukkan alat tes kehamilan dengan garis 2 di tangannya tersebut. Bibirnya nampak tersenyum lebar, mengisyaratkan betapa bahagianya ia saat ini. Rico yang belum percaya nampak tertegun melihatnya, namun setelah itu ia segera mengangkat tubuh istrinya lalu menggendongnya ke sana kemari. Akhirnya aku akan jadi ayah, sayang. Teriaknya dengan bahagia. Setelah mengetahui kehamilan sang istri, Rico semakin protektif dengan wanita itu. Ia benar-benar menjadi suami yang selalu siap siaga dimanapun dan kapanpun itu. Bahkan hingga menjelang melahirkan pun ia selalu berada di sisi wanita itu sesuai janjinya ia tidak akan meninggalkannya. Kira-kira dia akan mirip dengan siapa ya? Ucap Olive di sela kontraksi yang sedang ia alami. Kalau dia tampan berarti mirip ayahnya, tapi kalau jelek pasti ibunya. Sahut Rico dengan menahan tawanya, bahkan di saat istrinya sedang menahan sakit akan melahirkan pun ia tak tahan untuk tidak menggodanya. Enak saja, ibunya sangat cantik tahu. Buktinya ayahnya tergila-gila pada ibunya, bahkan mungkin ayahnya tidak akan bisa hidup tanpanya. Ledek Olive dengan tersenyum puas yang langsung membuat Damian dan Ariana ikut terkekeh. Begitu juga dengan Rico, ia nampak tersenyum melihat istrinya tersebut. Kamu benar sayang, aku memang tidak bisa hidup tanpamu. Mungkin aku akan tetap sendirian seandainya kamu menikah dengan Kak Dean. Ucapnya bersungguh-sungguh. Maukah kamu berjanji padaku? Ucap Olive kemudian. Untuk? Rico menaikkan sebelah alisnya tak mengerti. Berjanjilah, apapun yang terjadi jangan pernah meninggalkanku. Pinta Olive dengan nada memohon, nampak peluh di keningnya menahan rasa sakit saat kontraksi menghampirinya. Kalau aku tidak mau? Rico nampak nyengir kecil. Itu berarti kamu ingin mati. Teriak Olive dengan kesal. Aku akan menghajar siapapun wanita yang ingin mendekatimu dan akan kubuat hidupmu tidak akan aman. Imbuhnya lagi bersungut-sungut yang langsung membuat Rico maupun kedua orang tuanya tergelak. Kalau istriku segalak ini bagaimana aku bisa macam-macam sayang? Ledek Rico kemudian. Jadi kamu ingin mati beneran? Sungut Olive yang membuat Rico semakin terkekeh. Baiklah sayang, suami yang baik hati ini berjanji akan selalu mencintai istrinya sampai maut memisahkan. Jika di tengah perjalanan suami yang baik hati ini berbuat macam-macam, maka siap menyerahkan semua hartanya pada istrinya dan ia siap menjadi gelandangan. Ucap Rico dengan tegas dan itu langsung membuat Olive tersenyum senang. Mommy sudah merekamnya sebagai barang bukti. Ariana dengan wajah mengintimidasi nampak menunjukkan hasil rekaman pada sang putra. Kalian benar-benar sekongkol. Gerutu Rico kemudian. Jadi kamu benar-benar ingin menjadi gelandangan? Ejek Olive. Enggak sayang, enggak. Sahut Rico dengan tersenyum nyengir. Tak berapa lama kontraksi yang dialami oleh Olive semakin intens dan tanda-tanda mau melahirkan pun sudah nampak. Dokter segera menyiapkan proses kelahiran secara normal tersebut dan beberapa saat kemudian terdengar tangisan seorang bayi dengan nyaring. Olive yang setengah sadar nampak menitikkan air matanya, ia tidak menyangka sudah menjadi seorang ibu sekarang. Sementara Rico yang terlihat berantakan akibat pelampisan rasa sakit yang dirasakan oleh sang istri juga nampak sangat terharu. Terima kasih sayang, dia tampan sepertiku dan pastinya dia akan baik hati seperti kamu.
Ucapnya sembari memeluk sang istri dan juga putranya tersebut. Tamat.